dalam segala keterbatasan yang ia miliki, yang mereka miliki, mereka mau datang kepada Yesus. Sebab mereka percaya pada Yesus ada kuasa yang menyembuhkan dan menghidupkan. Shalom. Selamat berjumpa lagi dalam acara Biak Berbagi Inspirasi Alkitab edisi 27 Juni 2021. Tema perenungan kita pada minggu ini, kasih Allah mengalahkan pahitnya kehidupan. Pak kaborokna puang matua untaloi mapaikna katuan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari keseluruhan pembacaan firman Tuhan pada minggu ini, 3 penekanan pengajaran yang hendak kita renungkan bersama ialah yang pertama, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kepahitan hidup. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita merasa hidup ini begitu getir, begitu pahit, begitu menyakitkan, begitu memilukan. Sehingga dalam situasi-situasi yang seperti itu, kidung-kidung ratapan, suara-suara yang memilukan seringkali berkumandang dalam kehidupan ini. Ada orang yang merasa hidupnya begitu pahit karena ia diperhadapkan dengan himpitan-himpitan kehidupan. Ia ditekan, ia diintimidasi, ia diancam oleh situasi, oleh seseorang, ataupun oleh sekelompok orang yang menjadi musuh dalam kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur dalam pembacaan kita. Kita pun merasakan kepahitan, kegetiran hidup yang membuat kita meratapi kehidupan ini ialah ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, sahabat kita, orang-orang yang kita hormati dalam kehidupan ini. Seperti yang dirasakan oleh Daud ketika Saul dan Yonatan gugur dalam medan pertempuran. Ia merasa pilu, ia merasa sakit, ia merasa sedih yang amat mendalam bersama-sama dengan orang-orang Israel. Karena mereka kehilangan pemimpin, kehilangan sahabat, mereka kehilangan pahlawan-pahlawan yang gagah berani dalam memperjuangkan akan bangsa mereka, yaitu Israel. Ataupun mungkin kita merasa begitu berat, terbeban menjalani kehidupan ini. Dan tidak jarang kita mengeluh, berkeluh kesah, merasa betapa pahitnya hidup ini, betapa pahitnya pelayanan ini. Ketika respon orang terhadap apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan dalam pelayanan, sepertinya tidak berarti apa-apa. Hal yang demikian yang dirasakan oleh Rasul Paulus dalam pembacaan kita hari ini. Ataupun mungkin saudara-saudara, kita merasa sedih teramat dalam, kita begitu merasa berat menjalani kehidupan ini ketika sakit penyakit yang kita alami, kita rasakan sudah bertahun-tahun, sudah menghabiskan banyak hal, menghabiskan materi untuk kesembuhan, tapi sepertinya kesembuhan itu begitu jauh. Seperti yang diungkapkan dalam Injil Markus pembacaan kita, seorang perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan yang tak mampu diobati. Ataupun kita meratap, kita merasa pilu, sedih, teramat sangat. Seperti yang dialami oleh Yairus yang datang kepada Yesus memohon kesembuhan bagi anaknya. Tapi pada waktu yang hampir bersamaan, orang datang memberi kabar, anak itu telah meninggal. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, situasi-situasi hidup seperti yang diungkapkan dalam keseluruhan pembacaan tadi, saya percaya akan sangat menggoreskan luka yang mendalam
dalam hati setiap orang dan membuat kita merasa pahit, getir, bahkan mungkin tidak jarang dalam situasi-situasi yang pelik seperti itu, situasi yang sulit seperti itu, godaan untuk berputus asa menghampiri hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua dari firman Tuhan berbicara tentang apa tindakan Allah, apa pengharapan kita di tengah-tengah kegetiran, kepahitan, dan keperluan hidup, sebagaimana yang diungkapkan oleh pembacaan kita hari ini, atau sebagaimana yang kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita hingga hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kita tentang pengharapan yang kita miliki, bahwa Allah itu besar kasih setianya, bahwa Allah itu adalah Allah yang selalu mau membebaskan kita, membebaskan umatnya dari himpitan, dari kesukaran, dari kepahitan hidup. Bahkan sebagaimana yang diungkapkan pemazmur, Allah itu mau membebaskan umatnya dari rasa bersalah, dari kesalahan yang menghimpit hidup mereka. Dalam pembacaan kita juga, saudara-saudara, kita menemukan kesaksian bagaimana Yesus Kristus telah merendahkan dirinya supaya manusia yang percaya kepadanya, supaya orang-orang yang merasa apa yang ia kerjakan, yang ia lakukan sepertinya tanpa arti itu, meyakini bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam pengenalan akan Tuhan, dalam keyakinan akan Tuhan, akan percaya kepada Tuhan, adalah hal yang baik adanya. Karena Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menyembuhkan, untuk memberikan kehidupan, bahkan untuk memberkati, memberikan pengharapan bagi orang-orang yang merasa tidak dihargai. Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang sungguh mempedulikan keluh kesah, kepahitan, kegetiran, pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Nah, kalau demikian saudara-saudara, apa yang mesti kita lakukan? Kalau dalam kepahitan hidup kita, dalam keadaan kita yang hampir-hampir putus asa karena berbagai situasi hidup yang pelik, yang sulit dan menyesakkan, ternyata Allah dalam kasih setianya mau melepaskan kita, mau membebaskan kita, mau menolong kita, mau menghidupkan kita, dan memberikan teladan supaya hidup kita berarti, berharga, supaya kita selalu merasa bahwa apa yang kita kerjakan di dalam Tuhan, termasuk dalam mengemban tugas pelayanan, tidak pernah sia-sia. Apa yang mesti kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mengajar kita. Yang pertama, saudara-saudara, dalam himpitan hidup, dalam kesukaran hidup, mari selalu bersandar pada Tuhan. Mari selalu menaruh percaya kita kepada Allah yang sudah terbukti berulang kali sanggup menolong, membebaskan umatnya. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita belajar dari kisah Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dalam segala keterbatasan yang ia miliki, yang mereka miliki, mereka mau datang kepada Yesus. Sebab mereka percaya pada Yesus ada kuasa yang menyembuhkan dan menghidupkan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita mau jujur mengakui segala realitas hidup kita kepada Tuhan. Seperti Yairus, seperti perempuan yang 12 tahun menderita penyakit pendarahan. Ia jujur mengakui keadaannya, pengharapannya kepada Tuhan. Dan di sana Tuhan memberikan kesembuhan, menyatakan kuasanya yang memulihkan, menghidupkan bagi perempuan
yang 12 tahun sakit pendarahan dan kepada anak daripada Yairus. Yang berikutnya saudara-saudara, kita mau dalam hidup ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sesulit apapun hidup kita, ketika kita mau mempercayai bahwa segala perkataan Allah, segala tindakan Allah itu ya dan amin, dan akan menolong kita menghadapi berbagai kesukaran hidup, maka kita pun akan menyaksikan perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib. Seperti yang dilakukan dan diaminkan oleh pemazmur. Seperti yang dilakukan dan diaminkan oleh perempuan yang sakit pendarahan, oleh Yairus. Kita pun akan mengalami hal-hal yang dahsyat itu ketika kita mempercayai, mengimani dan melakukan apa yang Allah dalam Kristus perintahkan kepada kita. Yang berikut saudara-saudara, seberat apapun tantangan, pergumulan dalam pelayanan yang kita hadapi, mari kita selalu belajar merendahkan diri kita, hati kita, membiarkan Tuhan memakai hidup kita untuk terus memperlengkapi, belajar untuk saling mempedulikan di tengah-tengah pelayanan ini, memperlengkapi seorang dengan yang lain, sebagaimana Kristus telah merendahkan diri, menyatakan teladan bagi kita, memperlengkapi kita dengan kuasa, dengan karyanya, supaya kita pun kuat, kita punya semangat, kita punya motivasi yang benar dalam menunaikan tugas peran pelayanan yang Tuhan amanahkan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepahitan tidak akan jauh dari hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan menegaskan kita, saudara dan saya punya pengharapan yang kuat kepada kasih setia Allah, kepada Kristus yang memberi pemulihan, yang memberi kesembuhan, yang memberi kehidupan, dan yang memperlengkapi saudara dan saya untuk kuat menghadapi suka duka kehidupan ini. Roh Kudus menolong saudara dan saya. Haleluya. Amin.